Assalamualaikum teman-teman cerita untung. Nah, kali ini kita kedatangan Ustadz Yahya Edward loh. Seorang guru mengaji yang berdakwah dengan memakai kostum badut atau dikenal dengan badut syariah. Segala sesuatu itu diawali dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ini ambil lagi? Ambil. Tadi masukin berapa? 10.000. Oke, 1, 2, tarik. Woi, dapat 100.000. Apanya 100.000? 100.000. Ini mah ikhlas banget. Baginya, dengan cara itu beliau bisa menyampaikan ajaran agama Islam loh, yang mudah diterima dan menyenangkan bagi anak-anak. Pasti kepo kan dengan kisahnya? Penasaran kan? Simak cerita lengkapnya di channel Cerita Untung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua teman-teman cerita untung? Terima kasih untuk supportnya sampai sejauh ini, dan terima kasih juga untuk semua doa-doanya untuk kita dan juga untuk para tamu-tamu kita yang hadir di sini. Insya Allah sampai sekarang kita akan terus berusaha untuk memberikan tayangan-tayangan menginspirasi teman-teman semuanya. Nah, kali ini sesuatu yang unik tentunya udah teman-teman lihat di bumper tadi, bahwa memang kita ini dilahirin sebagai seseorang yang berbeda-beda lokasi dengan berbeda-beda profesi. Nah, ternyata memang unik profesi kali ini. Orang-orang sekarang lagi belajar perbankan syariah, makanan halal, segala macam. Lagi pada semangat. Karena ada juga badut syariah. Ini apa sih sebenarnya? Kita perlu cari tahu. Langsung saja ketemu dengan badut syariah tamu kita hari ini, yaitu Ustadz Yahya Edward. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Masya Allah. Ini sebelum kita lanjut ya Ustadz, dari mana julukan badut syariah ini? Julukan bersyariah itu berasal dari guru saya. Gitu. Guru saya menjulukan saya bersyariah. Kenapa sebut bersyariah? Karena saya mengajar ngaji menggunakan kostum baru seperti ini. Nah, ini yang memberikan ide itu siapa? Apa punya ide sendiri atau terinspirasi dengan siapa gitu, kemudian milih dengan pola yang berbeda gitu ya? Ada di antara para ustadz itu ada yang di sini udah banyak nih yang ngambil. Nah, ini Ustadz justru ngambil di ranah yang orang jarang nih ngambil nih, gitu. Ini inspirasi dari mana, Ustadz? Terus saya dimotivasi dengan guru saya, yaitu dia terinspirasi dengan Abu Nawas. Abu Nawas Dia itu berdakwah dengan 1001 malam ya. Jenaka. Maka sebut bersyariah berdakwah dengan ceria. Wah, gitu. Udah punya tagline dia sebenarnya. Iya. Itu waktu itu terinspirasi dari Abu Nawas. Kalau guru saya. Oh, jadi apa namanya, dikasih masukan sama guru. Beliau di mana tinggal? Enggak jauh dari rumah saya. Oh gitu. Dan kemudian ngasih masukan untuk coba berdakwah dengan cara ceria kepada anak-anak dengan inspirasi dari Abu Nawas. Nah, itu tahun berapa pertama kali? Saya mulai terjun berdakwah seperti ini itu di tahun 2010-an kurang lebih. 2010. Waktu pertama kali nih, gimana penerimaan masyarakat dengan adanya dengan badut? Ya awalnya sesuatu yang baru pasti itu ada cibiran ya Mas Ari ya, namanya sesuatu yang baru ya masyarakat masih tidak menerima penyesuaian lah ya. Itu pasti cibiran ya, Masya Allah yang sangat luar biasa gitu kan, cibiran dari masyarakat. Kenapa? Karena saya mengaji bukannya pakai peci, pakai baju koko, pakai kain sarung, ini muka dicoreng-coreng. Kan satu hal yang berbeda. Mau lagu apa lo? Kalau bahasa Betawi gitu ya. Jangan laguan bae ngapa. Kalau ngajar mah gitu. Kan Betawi mah gitu bahasanya. Bisa-bisaan aja lu. Jangan laguan bae ngapa. Lu mau nyari sensasi. Gitu. Saya nggak mau nyari sensasi. Kalau nyari terasi iya, bikin nasi goreng gitu. Kayak gitu kan. Jadi Mas Ari, perjuangan yang sangat luar biasa, cibiran penuh. Sampai nggak hanya dengan tetangga atau masyarakat, saudara saya pun sampai istri saya pun kena juga. Iya, dia nggak mau saya mengajar ngaji seperti ini. Oh, di awal istri juga penolakan? Iya, nggak mau saya jadi badut, pengennya kerja. Aduh, yang paling berat di awal apa tuh? Coba adalah ngelakuin ini. Saya yang paling awal itu di orang tua. Bilang gimana? Orang tua saya gini, setiap saya mau ngajar ngaji menggunakan kostum baru seperti ini, saya ditolak salaman saya dengan orang tua saya hampir berjalan 5 tahun. 5 tahun nggak terima salaman kalau lagi pakai ngajar ngaji menggunakan kostum pakai seperti ini, muka dicoreng-coreng. Alasannya?
Alasannya bikin malu orang tua. Ya Allah. Lu gue udah sekolahin, Albatnya ngomong gitu ya. Udah sekolahin tinggi-tinggi. Ya alhamdulillah saya nyampe SH, saya mudah. Sarjana hukum sekarang? Sarjana hiburan. Oh iya. Udah mulai. Kalau lagi pakai kostum susah kita. Sarjana hiburan, maksudnya sampai SMA lah gitu lah. Karena tua gue ngomong tinggi gitu ya. Ngapain lu gue sekolahin, gue udah pinterin, gue udah suruh baca, bisa nulis, lu jadi badut. Jangan lelaguan gue nggak potong lu mah, lu bikin malu gue lu mah. Saya mikir pakai dada. Mbak, saya nggak bikin malu. Saya ini mengajar ngaji, mengajak anak-anak agar mereka demen sama ngaji, datang pengajian. Enggak, gue demen. Lu hapus gue makeup. Salaman ditolak selama 5 tahun. Alhamdulillah tetangga yang meyakinkan orang tua saya. Mungkin sama saya nggak yakin. Kayak ada orang baik yang meyakinkan orang tua saya. Kenapa tetangga itu nyupport akhirnya? Kenapa emang Leo? Kan ada tetangga yang nggak mensupport, ada yang mensupport, nggak semuanya kan gitu ya, Mas Ari ya. Adanya yang mensupport inilah yang menjelaskan ke. Udah ngelihat berarti? Orang tua saya. Dia udah melihat sepak terjang saya memang benar-benar mengajar ngaji menggunakan kostum seperti ini, bukan lelaguan, bukan bikin malu keluarga. Itu cobaan masih banyak, Mas Ari. Karena apa? Orang tua benar ridho. Oh, ketika orang tua ridho, alhamdulillah keberkahan datang. Masya Allah. Masya Allah. Nah, kalau dari istri? Kalau istri begini, kalau saya kadang yang namanya itu kan kadang ya kita latihan di kaca segala macam. Terus kemauan istri itu kan kalau saya lagi ini belajar di depan kaca kayak orang gila ya ngomong sendiri segala macam. Masuk kaca itu sebagai cerminan ada anak-anak, kalau nggak ada. Itu kata istri saya, ngomong ke anak yang pertama, baba lo kayak orang gila, ngomong di depan kaca dikewek. Lalu yang kedua, istri saya itu pengen saya itu bekerja, jangan seperti ini. Karena apa? Namanya istri kan ini ya, Mas Ari ya, pengennya kerja kan tahunan bulanan, lebihnya kan enggak. Oh gitu. Tapi dulu sempat kerja? Saya sempat. Jadi apa tuh? Alhamdulillah ya OB, Pak. Di OB? Office boy. Memutuskan untuk keluar dari OB untuk kemudian jadi baru Syariah ini tahun berapa? Saya itu memutuskan di tahun 2019-an deh, kalau nggak salah. Oh, jadi selama 2010 sampai 2012 itu sambil bekerja. Nyambi? Nyambi. Oh, jadi bekerja juga di waktu senggangnya kemudian jadi Ustadz Syariah nih. Ustadz Syariah, baru Syariah ini waktu libur, kadang saya ngajar ngaji menggunakan sobat yang baru seperti ini. Oh, gitu. Jadi mengisi hal yang positif. Waduh, Masya Allah. Nah, sekarang tentunya juga kan nggak gampang ya, apalagi mungkin mendakwai anak-anak gitu. Ketika jadi badut kan berarti emang target tuh ada anak-anak, ya kan gitu. Kenapa tuh anak-anak yang ditarget target dakwah? Iya, karena saya lebih suka anak-anak. Karena anak-anak ini adalah generasi penerus bangsa ini, iya kan? Jadi kita bimbing mereka dari kecil. Nanti kalau udah gede mah pada badar-badar banget, kata orang Betawi mah gitu ya. Apalagi udah SMA, udah mengenal masa remaja, kita suruhin aja udah badar. Sekarang makan gitu ya. Makanya justru dari masih usia ya kayak TK atau PAUD itu yang kita didik mereka dengan lebih cinta datang ke pengajian. Makanya saya punya prinsip ingin menjadikan Pak Haji Salim itu wisata religi buat anak-anak. Kemas dengan hiburan, kemas dengan segala permainan. Gimana caranya supaya anak itu lebih senang datang ke majelis taklim. Masya Allah. Seperti itu. Berarti pahala jariahnya bisa panjang ya kan, dari kecil tiba-tiba mereka udah tertarik dengan agama, walaupun mungkin habis itu mereka dewasa lupa, tapi masih dulu yang pertama kali ngajarin ternyata baru Syariah gitu. Walaupun dianya lupa, pahala jariah mah tetap nggak akan lupa ya. Betul sekali kalau diamalkan. Nah, kesulitannya apa sih sebenarnya ngajarin anak-anak tuh? Kesulitannya? Ya karena kalau kita lagi cuekin, ini juga namanya bocah. Ya. Ada nggak konsen gitu, maunya main doang gitu ya? Tapi ya kita namanya kita dakwah ya, Mas Ari, gimana caranya supaya anak itu fokus sama kita? Saya bawa hadiah. Oh, bawa hadiah salah satu. Saya bawa hadiah buat apa? Motivasi anak-anak. Terus bermain sulap juga. Kan mereka fokus. Oh, caranya dengan cara ngajakin main sulap. Terus ada hadiah. Selain kita ada serius, terus selingi dengan game, ya kan? Mereka senang kan apa hadiah? Benar-benar. Terakhir ending sulap. Adik mereka 7. Waduh, ini berarti sesuai dengan ungkapan kalau nggak salah hadis ya, mengatakan bahwa berbicara dengan bahasa kaumnya. Kira kan kadang-kadang kita mau dakwah nih anak kecil kalau dengan nggak bahasa anak-anak nggak ketemu tuh. Nggak ketemu, apalagi dengan bahasa yang serius, mereka lebih jenuh. Wow, responnya gimana tuh?
Apanya? Respon anak. Alhamdulillah pas saya awal ya mengajar menggunakan kostum badut ini, responnya sangat-sangat luar biasa. Walaupun kadang masih ada yang takut dengan badut, tapi saya takut dengan badut, saya punya prinsip. Badut itu bukan ditakuti dengan anak-anak, tapi badut itu untuk menghibur anak-anak. Gimana caranya dengan anak yang takut? Nah, kita harus punya trik. Kalau anak yang takut, jangan sekali dia lagi takut nih, kita dekati, makin jadi takutnya dia menjadi trauma. Bagian baik kata orang Betawi mah, bagian baik yang ngeliatin kita baik. Lama-lama kalau kita gini, ngikutin tangannya, udah mulai berani. Kita gini, udah mulai ikutin, berarti udah mulai berani. Kayak tos, masih begini, jangan dulu. Kita butuh proses. Jangan sekali-kali anak takut kita langsung hai. Yang ada dia takutnya nanti takut nama badut, trauma gitu, Mas Arisa. Tadi saya selalu bilang, yang anak yang takut nggak apa-apa, liatin dari jauh. Insya Allah lama-lama dia akan berani. Pas seru ataunya jadi mendekat gitu ya? Iya, tujuan kita itu supaya dia berani. Kalau karena dia masih posisi takut kan, tambah tegang mereka. Iya. Jadi ada ininya. Jadi ada proses ta'arufnya lah ya. Iya. Gitu. Walaupun dari versi secara singkat gitu ya. Tapi ada nggak sih yang udah mulai nyinyir duluan gitu ya, nggak suka dengan profesi badut, kok dibawa-bawa juga ke syariah sih gitu misalnya. Kok badut dibawa-bawa agama segala sih, badut kan hiburan doang gitu misalnya, ada nggak? Ada sih, itu dari sahabat baru saya juga. Lu badut syariah udah kayak bank aja, bank syariah. Saya udah gituin. Iya, badut juga ada syariah. Kita tunjukkan bahwa badut itu selama ini dipandang mungkin sebelah mata sama orang. Kita tunjukkan bahwa badut itu nggak hanya sedang menghibur. Kita tunjukkan badut itu bisa juga pastabikul khairat, mengajak orang untuk kebaikan. Ya kan? Cuma dengan caranya masing-masing. Yang penting gimana caranya, kita hanya sifatnya mengajak aja. Nanti tergantung hidayah, Allah yang akan datang. Kembali ke hidayah. Kalau emang kita udah ngajak segala macam, hidayah belum datang, nggak akan bisa kita. Kembali lagi kita hidayah Allah. Masya Allah. Hidayah. Tentunya juga ini cara untuk mendapatkan ridha Allah tuh setiap orang macam-macamnya. Effortnya berbeda-beda. Ini salah satunya Ustadz Yahya dengan cara menjadi badut tentunya. Nah, ada juga ungkapan juga bahwa berada di jalan Allah juga menyiapkan rezekinya. Bagaimana mengenai finansial? Rezekinya bagaimana, Ustaz? Kan pasti nggak mudah juga, Ustaz. Ibaratnya berprofesi jadi badut aja harus berjuang juga nih. Apalagi nih badutnya ada segmennya lagi nih, badutnya dakwah lagi. Nah, itu gimana? Secara rezeki bagaimana? Keberkahan sebelum saya menjadi badut dakwah seperti ini, dengan saya bekerja lebih berkahan, saya seperti ini. Kenapa saya katakan waktu saya bekerja ya, saya juhud dunia waktu itu. Juhud dunia, kerja saya sampai double kerja, sampai 2 pekerjaan untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga saya. Karena waktu itu saya punya ini, jangan sampai masa kelam saya terulang kembali. Karena saya punya masa yang ekonomi sangat sulit, sampai saya mencari uang 5.000, mendapat uang 10.000 saja dari subuh sampai malam. Susahnya, Masya Allah, sangat luar biasa. Allah ngasih saya ujian seperti itu. Dari subuh ngojek sampai ketemu malam jam 10 malam, kadang saya cuma dapat 10.000, 20.000, kadang nggak dapat. Sedangkan kebutuhan jalan terus selama 3 bulan. Waktu itu saya diuji sama Allah. Itu sebelum ada ojek online apa ojek online? Belum. Ini ojek online apa ojek biasa? Saya ojek biasa yang mangkal di pasar. Saya diusir-usir. Nah jadi itu saya jadikan pelajaran buat saya. Saya jadikan pelajaran buat saya harus semangat. Setelah saya dapat kerjaan, saya juhud dunia. Iya, juhud dunia. Saya belum dakwah seperti ini. Terus saya double job. Apa yang saya dapatkan? Hanya tersedia gaji, tapi keberkahan nggak ada saya dapati. Sebelum tanggal 10 gaji udah habis. Karena apa? Nggak berkah. Karena apa? Saya selalu nguyung dunia. Setelah saya dimotivasi dengan guru saya dengan kata hijrah together, istiqomah forever. Taat bersama, bahagia di surga. Insya Allah. Kita jalan hidup ini dengan seindah sunnah, semulia Al-Quran. Masya Allah. Itu menjadi patokan saya, sehingga saya termotivasi. Nah, tapi tetap saya badut itu saya sebagai sampingan. Sabtu dan Minggu saya libur kerja ya. Sabtu setengah hari, Minggu libur. Saya untuk badut ulang tahun waktu itu. Ya, badut ulang tahun buat nyari sampingan saya. Tapi setelah saya pikirkan, oh iya benar. Saya nggak boleh terulang masa lalu saya ini ekonomi. Ya. Tapi waktu saya lagi bekerja dengan job sampingan badut, Allah ngasih nikmat saya. Job badut lagi rame.
kerja juga ada. Ya. Jebol dong, Pak. Akan tetapi setelah saya nggak bekerja, Allah ngasih ujian lagi. Ad-dunya wal balai wal imtihan. Dunia itu adalah tempat ujian dan cobaan. Gimana caranya kita saja menyikapinya. Makanya kita nggak boleh berprasangka dengan Allah. Masya Allah. Iya, kita deketin Allah. Nah, ya, setelah itu. Nah, setelah itu saya memutuskan ya untuk menjadi badut saja. Saya tidak bekerja. Saya tidak bekerja. Saya berdakwah menggunakan kostum seperti ini. Tapi keberkahan beda yang saya dapati. Memang terkadang ya namanya kebutuhan, mohon maaf ya, kita tidak munafik. Kadang ada kekurangannya. Ya, ya namanya logika. Saya kan baru ulang tahun itu sekali panggilan 400.000 Mas Ari. 400.000 kalau lagi ada panggilan. Seminggu ya, seminggu sekali. Kadang lagi nggak ada. Gimana? Logika manusia. Yang saya mengajar ngaji ini saya lillah karena Allah. Sebab apa? Kan saya ingin supaya ada ladang amal ibadah saya. Saya nggak tahu umur saya sampai berapa tahun lagi. Yang penting saya sudah berusaha memperbaiki diri saya kepada Allah maupun kepada manusianya. Ya, dengan kata lain, hablum minallah wa hablum minanas. Berhubungan baik dengan Allah, berhubungan baik dengan manusia. Insya Allah nanti Allah akan membukakan pintu rezeki yang nggak sangka dan kita duga. Sampai sekarang saya dikenal dengan Mas Ari Tausin. Kira-kira pernah ada yang ngasih hafalah gede, Pak? Kenapa? Ada yang ngasih hafalah gede nggak? Alhamdulillah, karena saya kalau mohon maaf, saya kalau badut itu saya tarif. Badut ulang tahun, saya tarif. Tapi kalau untuk berdakwah, saya tidak tarif. Bisyarahnya itu seikhlasnya daripada panitia. Nah, yang penting bebas itu ya. Kalau untuk dakwah seperti acara MON, PHBI dan lain sebagainya, itu saya tidak menarif seperak pun. Nah, kalaupun memang saya enggak. Kalau ada yang ngasih, ada yang ngasih, bicaranya. Kita punya Allah. Misalnya ada yang ngasih nih sekian gitu, terima kan? Iya, oh ada yang ngasih. Kalau yang ngasih kan? Oh itu saya terima. Ya kan boleh dong ya, kan halal juga itu. Iya itu saya terima. Yang penting kan dia ikhlas. Tapi nggak ditarifin ya? Tidak saya tarif. Pernah ada yang ngasih gede? Ngasih gede pernah? Ya alhamdulillah ya. Alhamdulillah ada. Itu saya gunakan untuk kegiatan sosial saya lagi. Oh gitu. Soalnya digunakan juga nggak apa-apa, namanya juga separuh sosial, berapa persennya, separuh lagi ya untuk keluarga. Iya kan itu memang rezekinya udah disiapin sama Allah gitu ya. Nggak ketukar aja. Nggak ketukar. Udah ditakar kata Allah. Nah, jadi dalam kalau lagi kondisi sebagai badut ini ngajarin anak-anak apa aja? Saya mengajar anak-anak itu ya ikro, agar dia bisa membaca Al-Quran. Terus akidah. Akidah. Ya. Terus tajwid. Selain anak-anak juga ada manohara. Apa tuh? Mau lihat manohara saya nggak? Manohara. Cantik, bohai. Lansia. Oh la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Apa tuh jadi? Jadi pakai tapi nggak pakai badut dong? Iya kagak itu mah bujuk dah. Maaf ya maaf. Jadi pokoknya kalau yang anak-anak tuh gue yang ngaji, akidah, alat fikih, akhlak segala macam gitu ya. Terus kemudian kayak ngapalin juga anak-anak. Iya hafalan. Sama paling ya. Ada tahsin. Oh gitu. Nah terus kalau apa namanya di luar jadi badut, yang diajarin ngaji apa aja? Siapa aja tuh? Itu manohara. Manohara. Jadi lansia juga nih. Itu saya lansia tapi manohara. Oh manohara ya. Biar kelihatan muda terus. Dia umur boleh tua, yang penting jiwanya bangun muda. Waduh. Semangatnya maksudnya. Nah ini kan berarti pola yang berbeda ya. Ada yang kadang dakwahnya ke anak-anak itu caranya beda, ke lansia juga caranya beda gitu ya. Nah kalau misalnya nih ada yang ulang tahun, nangkep ustadz nih, gitu ya, sebagai badut, menghibur. Di situ ada dakwah juga? Ada. Sampai saya kalau orang manggil saya, manggil badut nih, manggil. Acara ulang tahun, kalau manggil saya gratis kalau manggil. Kalau manggil doang, badut gratis. Udah tahu deh badut. Kalau manggil emang gratis. Iya. Kalau nanggep? Oh, nanggep. Berapa tarifnya nanggep? Oh, itu saya 400.000 sekali. Waktu ada zaman jadi OB dulu berapa? Apanya? Waktu OB dulu. Waktu saya tuh masih 2,5. Berarti saudara kalau 5 kali panggilan aja sebenarnya udah ketutup ya? Apanya? Iya, mudah-mudahan, amin. Nah itu kemudian itu kan yang hibur ulang tahun tuh. Nah nyelipin dakwahnya kapan? Nah itu ada Kak. Seperti gini, mereka kan maju ke depan ya di set game. Ada salaman.
Coba assalamualaikum, saya pasti mengatakan kenal itu kata assalamualaikum dulu. Assalamualaikum. Terus mereka yang jawab waalaikumsalam. Lalu saya arahkan ke jamaah, ke teman-temannya. Kata yang pertama kali kalian ucapkan kalau kalian bertemu dengan seorang, jangan lupa katakan assalamualaikum. Ketemu dengan teman kalian, assalamualaikum. Sebetulnya menjadi contoh itu dari diri kita yang udah dewasa. Kalau kita ketemu dengan teman kita, assalamualaikum, jangan besti, apa, jangan. Assalamualaikum. Makanya kalau ketemu anak di jalan, assalamualaikum, maka jawab waalaikumsalam. Lebih indah kita saling mendoakan daripada, woi om badut, nggak ada kata doa. Tapi kalau di awal dengan assalamualaikum kan doa. Nah, terus itu tes salamannya. Mohon maaf, zaman sekarang salamnya pada twing. Twing. Nanti tahun 2025 begini. Wow. Ada yang didengerin dong. Ada juga tuh kan. Ada juga tangannya dia taruh jidat. Ada ABG. Ada kayak gitu. Nah, itu saya mengajarkan cara salaman yang baik. Tangan kanan di atas, tangan kiri di bawah cium. Nah, kayak gitu. Jadi anak dari situ bawa ilmu pulang kan gitu ya. Iya. Orang tua yang nonton juga dapat pelajaran gitu. Ada apa? Nggak hanya. Nah, selain sebagai badu dakwah begini, Ustaz ada ini kegiatan sosial apa aja selain mengajar? Kegiatan sosial yang saya lakukan ada namanya perpustakaan keliling. Perpustakaan keliling itu saya menggunakan kostum baru seperti ini, pakai sepeda goes sambil olahraga, terus pakai musik, lagu gemar membaca. Ada stiker, hayu membaca bersama dengan Bar Syariah, membaca gratis. Wow. Ada stiker supaya orang tahu. Kalau gitu mbak dikasih nama dah, tulisan gitu kan, sepeda. Seperti itu. Nah, saya juga bawa speaker, kayak tukang es krim. Pernah lihat nggak tukang es krim yang keliling tuh pakai sepeda? Memang sih ada sekarang nih. Es krim Miami, mi mau, gitu kan? Wah ini angkatan lama nih. Nah gitu. Nah, saya gimana caranya? Lagu gemar membaca, hayu membaca. Wah, ada gemar membaca noh. Nah, karena kadang ada orang, mohon maaf ya, gelar buku, tapi kalau nggak dikemas, anak-anak kira tertarik nggak? Kita cuma gelar nih buku, anak lagi kumpul, kita gelar buku, taruhin, beresin, mohon maaf, harisin, terus kita cuma diem aja bikin ngeliatin. Ada yang baca nggak? Ada, cuma 1-2. Tapi kalau kita kemas dengan acara, pakai musik, dance dulu, jogging, kita joget bareng anak-anak. Awalnya cuma 5, insya Allah mereka akan tertarik banyak. Nah, joget, dapat hadiah. Setelah mereka kumpul, baru kita jejelin ke buku, baca, punya trik, kayak gitu. Jadi pakai sepeda, bawa buku bacaan anak-anak. Berapa buku sehari sekali bawa? Saya beli 50. 50? Oh, berat juga tuh. Buku apa aja isinya? Ya, buku-buku dongeng. Buku dongeng ya? Kisah Nabawi ya. Oh, sirah gitu. Sirah anak-anak. Iya, buat anak-anak. Wah, apalagi sekarang ini banyak yang produksi buku-buku kisah Nabi itu dengan cara dongeng yang mudah dimengerti anak-anak. Masya Allah. Nah, itu berkeliaran di mana aja tuh, Ustaz? Kelilingnya? Saya kadang sesuatu dengan hati ya. Hati, jadi saya itu keliling paling cenderung ke kampung saya dulu. Karena saya ingin perbaiki dari wilayah saya sendiri dulu. Ya, baru ke. Berarti luar. Kenal sebenarnya, Dang? Hah? Ini Ustadz mah, saya ke tetangga saya di sini kenal dong. Ya, saya kan orang punya nama. Oh, ya kalau nggak punya nama bagaimana, Bang? Mancing aja. Iya, punya nama mah kenal orang sama saya. Iya. Ya, alhamdulillah sekarang saya udah jadi orang. Oh gitu. Makanya kalau kita pengen maju ya kita harus berpikir yang positif. Jadi gimana cara kita mengemas itu jadi orang bisa tertarik dengan kita gitu, Mas Ari. Bukan tertarik penampilan kita bukan mencari sensasi, bukan. Tapi niat kita lidah yang tahu jangan kita dengan Allah. Ya, niat nawa itu kita yang penting ya, Mas Ari ya. Kalau niat kita positif, baik karena Allah, insya Allah nanti Allah akan membukakan jalannya. Makanya kalau punya hobi itu jangan hobi orang mancing, nggak akan maju seumur hidup dia. Hobi orang mancing? Iya, nggak bakal maju. Kenapa Bang? Ya coba Pak, kalau mancing maju, nyebur. Jumpa kita. Kali ini tadinya kita tahu semua nih mau ngapain nih? Mancing. Nah, kalau pakai berarti kan Ustaz pakai makeup gini, ini adalah sebagai daya tarik biar anak-anak mudah kemudian datang gitu ya, untuk kemudian cara berdakwahnya Ustaz diterima sama anak-anak. Nah,
itu di lingkungan kampung ya, ibaratnya daerah situ. Itu kan berarti keluarga melihat gitu kan ya. Itu gimana? Pasti awalnya juga, Pak, kalau keliling jangan di kampung sini, gitu misalnya gitu nggak? Ada gitu nggak? Yang awalnya saya bilang tadi, keluarga saya tidak mendukung. Dengan keistiqomahan saya, dengan prinsip hijrah together, istiqomah forever, saya yakinkan ke pihak keluarga saya, baik keluarga saya maupun dari keluarga istri saya, apa yang saya lakukan itu baik untuk bermanfaat buat orang lain, khairun nas anfa'uhum linas, ya kan? Makanya saya terus meyakinkan kepada keluarga saya apa yang saya lakukan itu benar. Kalau saya keliling, mereka udah nggak malu, bahkan kadang anaknya disuruh ikut. No, ikut mancing lo, no, karena tadi ngomong mancing ya. No, mancing lo lagi sono, no, datang no, mancing lo, sono belajar, kadang baca buku, jangan main HP mulu lo, kan gitu. Tapi ngomong gitu ya, gitu suruh datang anak-anaknya. Alhamdulillah, yaitu dengan keistiqomahan kita. Gampang diucapkan, namun sulit dipraktekkan. Masuk ngomong mah, mohon maaf ya, gampangan ngomong daripada buang air besar, kan gitu ya. Ya mohon maaf, ini mohon maaf. Yang ngomong gampang, istiqomah lah, buang air besar mulus dulu. Harus pakai ngeden ya. Mohon maaf ya, mohon maaf. Iya. Katanya anak Ustaz ada yang malu ya, sempet. Iya, anak saya malu tuh, Mas Ari. Waktu itu pulang sekolah ya, ayah nangis kan. Ayah ngapa sih jadi badut ya? Aku kan malu, aku ledekin Maya. Ayah badut, ayah suban badut, ayah suban badut. Karena saya kan masih belum ini ya, tuh. Ayah malu kerja apa? Dia waktu itu masih kelas 5, kelas 6, tapi udah ngerti dia. Ayah kerja aja Pak ya, jangan apa badut, aku malu kata-katain ayah badut. Saya yakinkan ke anak saya, istri saya sudah yakinkan, jangan malu dengan profesi ayahmu nak. Profesi ayahmu ini halal, ya. Ayah tidak mencuri, ayah tidak nggarong, ya tidak lain sebagainya. Tapi ayah yang lakukan ini benar. Alhamdulillah, yang penting kamu masih bisa makan nak. Alhamdulillah, yang penting saya gituin. Kamu masih bisa sekolah, masih bersyukur kepada Allah. Dibandingkan dengan teman kamu, ada yang nggak sekolah. Kamu masih bersyukur, masih bisa sekolah, ayah menyekolahin kamu. Ya, walaupun sesuai dengan kemampuan ayah, tapi alhamdulillah kamu bisa bersekolah. Tapi tetap dia nggak mau, malu. Sampai sekarang pun, dia kalau saya ajak masih agak minder atau malu. Kelas berapa sekarang dia? Baru udah 1 SMA. Namanya? Namanya siapa? Namanya Ahmad Subhan. Namanya Subhan? Karena dulu waktu lahir subuh. Kalau saya bingung kan, nama saya Edward. Sesayang apa sama Subhan ini? Saya walaupun dia nggak suka dengan profesi yang saya lakukan, ya namanya anak, mohon maaf ya, kita kadang beda ya. Tapi kita gimana caranya saya meyakinkan seorang anak saya. Tapi dengan yakinkan waktu itu acara saya ajak, dia mau hadir. Itu sebagai dia melihat sosok ayahnya. Bahwa ayah ini berjuang untuk nggak hanya untuk keluarga, tapi untuk mengajak orang-orang untuk sama-sama kita pastabikul khairat. Kita cari pandangan Allah, jangan kita nyari pandangan manusia mulu, sama bos kita mulu. Kita cari pandangan nyari muka di mata bos. Tapi jangan salah, kita harusnya lebih cenderung cari muka ini di Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saat misalnya nih Edward juga nonton obrolan kita nih, kamera ini di belakang sana ada Edward nih. Mau ngomong apa, Ustaz? Silakan. Ceritanya kamera, di sana ada Edward yang secara sembunyi-sembunyi nonton bapaknya. Yang tadinya malu, ada kebanggaan nih bapak. Anak saya, Mas Subhan kali. Apa? Edward nama saya. Iya, ada Edward. Di belakang sini. Makanya saya bingung, Edward lah saya dewek. Di belakang kamera lagi ngumpet-ngumpet malam, dia ternyata nonton juga Ustaz ini lagi kita ngobrol. Kemudian di kesunyian malam dia ngelihat bahwa ini sebuah perjuangan. Nah, kira-kira mau ngomong apa sama Subhan yang sekarang lagi nonton? Anakku Ahmad Subhan, janganlah malu dengan profesi ayahmu ini. Memang walaupun ayahmu ini seorang badut, yang mungkin banyak orang menganggap pada sebelah mata dengan sosok seorang badut ini. Namun,
apa yang ayah lakukan ini itu benar di hadapan Allah dan ayah juga bersalah di hadapan manusia. Makanya kamu jangan malu dengan profesi yang ayah lakukan ini. Yang penting ayah mencari rezeki yang halal. Ayah mencari rezeki yang diridhoi Allah. Dan ayah juga mencari rezeki ini butuh perjuangan yang ekstra agar kamu nanti bisa kuliah, agar kamu juga bisa menjadi orang baik. Kalau ayah mah ngarepin orang baik ya, kalau udah baik insya Allah orang bener lah. Kalau Betawi sebenarnya orang bener, kalau udah bener insya Allah akan menjadi pintar. Jangan pintar, orang pintar betul-betul bener. Jadi yang penting bener dulu kamu ya, jangan malu nak, jangan malu dengan apa yang ayah lakukan nak. Seharusnya kamu bangga dengan perjuangan ayah ini. Perjuangan ayah sangat-sangat luar biasa. Banyak cibiran, banyak hinaan, banyak omongan yang ayah dapati. Namun ayah yakin dengan kebesaran Allah. Apa yang ayah lakukan ini akan membawa keberkahan buat kita dan keluarga kita nak. Kamu tetap semangat walaupun ayahmu cuma seorang badut. Tunjukkan ke orang-orang, ayahmu badut, kamu harus lebih daripada ayahmu. Yang penting satu, jaga pesan ayah. Sholat yang pernah kamu tinggalkan di mana saja kamu berada. Yang kedua, minta ridho orang tua. Insya Allah, kalau ridho orang tua, kamu minta ridho orang tua, hidup kamu akan bahagia di dunia maupun di akhirat. Karena terkadang orang bekerja, ada yang rezekinya seret segala macam, berarti masih ada kesalahan kepada orang tua. Maupun ibadahnya yang masih diulur-ulur waktu. Masya Allah. Siapa tahu suatu saat nanti Subhan jadi apa namanya, orang hebat, jadi sarjana, jadi Amin. orang yang terpandang, kemudian mungkin juga jadi orang besar, kita nggak pernah tahu ya, saja. Jangan jadi orang besar, nggak kuat bawahnya ntar saya gendongnya. Oh, iya. Maksudnya besar fungsinya. Amin. Kepada masyarakat. Amin. Pada saat itu Subhan nanti bisa bilang, ini loh yang saya dapatkan dari orang tua saya jadi badut. Ternyata saya jadi kayak gini. Waduh, Masya Allah, luar biasa. Cita-citanya apa sih Subhan ini, pernah ngobrol nggak? Dia pengen apa sih tuh yang zaman sekarang, yang bikin kayak apa sih YouTube itu apa namanya? Konten kreator. Kontennya kali gitu. Oh, sekolah yang ambil kayak gitu dia mah jurusannya. Jurusan apa tuh? Ya SMA, ya itu gitu-gituan. Oh iya. Itu mah orang hidup saya mah ya. Ya itu yang pakai komputer laptop gitu. Ya udah kalau mau kayak gitu nanti kamu yang bikin ininya, adik kamu jadi badutnya. Nah, ya, cakep kan? Adik kamu yang jadi badutnya. Berarti adiknya juga Iya. udah mulai ikutan juga? Iya, dari usia 4 tahun. Oh, kalau yang kakaknya malu, adiknya malah PD. pede. Pertama kali diajak kapan tuh? Usia 4 tahun. 4 tahun? Gimana ininya waktu diajak? Awalnya sih gini, saya kan kalau make up selalu depan dia ya. Dia mah selalu ngikutin saya kemana saya pergi. Saya make up, diikutin, liatin sama dia. Terus, ya up dong, up. Ya apa? Make up dong gitu? Ya, make upin dong. Mau. Saya make upin. Nyaman. Nah, ternyata pasti ikut dakwah dengan saya. Anak yang takut sama badut, hadir dia. Jadi nggak takut, karena ada seumuran. Waduh, mana orangnya? Mau tahu? Boleh. Mau bener? Bener. Tong. Ini dia udah ada yang tahu semuanya entong. Assalamualaikum. Masya Allah. Aduh. Naruto ini mah. Kan main. Geretan ya mah. Namanya siapa, Tong? Siapa? Bajir. Bacil, badut cilik. Oh, Bacil. Badut cilik maksudnya. Bacil namanya siapa, Bacil? Fatih. Namanya Fatih. Kelas berapa sekarang? Kelas 1. Kelas 1. Waduh. Mau lihat dong gimana sih kalau kamu lagi main jadi badut itu, ngibur teman-teman? Dia sulap, kadang berkolaborasi dengan saya menghibur. Oh gitu. Jadi dia ibaratnya menemani saya sebagai pelengkap buat gitu. yang seumuran dia. Tapi dengan hadirnya
apa namanya bacil ini berarti kan anak-anak jadi, oh ternyata ada yang versi anak kecilnya juga, jadi nggak takut ya? Iya gitu Mas Ari, seumurannya dia gitu kan. Tapi dalam hal ini ya mohon maaf pemirsa, saya tidak memaksakan anak saya untuk membantu saya mencari uang, tidak, ya. Ini atas kemauan dia sendiri. Walaupun kadang ada panggilan badut, saya tanya ke anaknya dulu. Saya bilangin ke customer, mohon maaf Bu, saya nggak bisa memaksakan anak saya untuk hadir di tempat acara Ibu. Satu moodnya. Kalau anak saya mood, iya. Kalau waktu dia sekolah, mohon maaf saya tidak mau ganggu sekolah dia. Saya seperti itu. Yang penting saya tidak memaksakan anak saya untuk ngikut saya karena dia masih anak-anak. Oh gitu, intinya jadi bonus aja lah ya. Iya. Dan juga sebagai latihan juga bahwa ya hidup itu perlu perjuangan gitu ya. Betul. Saya nggak apa Bapak. Biar ketawa dia. Saya nggak. Sayang. Oh gitu. Paling sayang pas kapan? dia ini Mas Adi kalau saya pulang memudut selalu bukan sepatu saya. Oh iya. Nah, Masya dia Allah. ngapusin sama bantu menghapusin makeup saya. Saya ingin saya ingin Bacil ingin bantu ayah. Acil kan anak soleh, ayah Bacil pengen hapusin makeup ayah, dihapusin makeup saya, dibuka bantu sepatu saya. Sama kadang saya di anak-anak juga mengajarkan kalau memang kamu ingin bahagia di dunia maupun di akhirat, ayah pulang kerja jangan lupa siapin minum, pijit-pijit. Kita videonya. Ke anak-anak juga saya ajarkan seperti itu. Tapi kalau orang tua lagi sakit, ya sayangi mereka, atur obatnya, kasih minum, kasih senyuman, kayak gitu. Anak saya lagi di penting adalah ya ayyuhalladzina amanu anfusakum wa ahlikum nara. Hai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari siksa api neraka. Saya ingin anak saya dulu, keluarga saya dulu saya benerin. Keluarga saya aja belum tentu benar. Makanya saya perbaiki keluarga saya dulu untuk bersama-sama kita lebih dekat kepada Allah. Perbaiki dari akhlak anak-anak saya dulu kayak gitu Mas Ari. Takutnya apa? Atakmurunan nasa bil birri wa tangsawna anfusakum wa antum tatlunal kitaba afala taqilun. Lu nyuruh berbuat baik kepada orang lain tapi diri lu lupain. Apa kata Allah? Afala taqilun. Emang lu nggak punya pikiran? Allah pengen ngomong kayak gitu. Ya, makanya perbaiki saya sama keluarga saya dulu Mas Ari. Saya takut pertanggungjawaban kita. Ada nggak sholat siapa yang tanggung jawab? Iya. Orang wadon kita, orang wadon lepasan tapi istri. Maaf ya. Istri kita nggak sholat, yang tanggung jawab kita, kepala rumah tangga. Makanya kita mau mengajak aja, ayo neng kita sholat, tong, ayo kita ke masjid. Kalau umur segini mah diajak masjid masih mau, tapi kalau udah gede ngulet dulu, wah kayak gitu. Tapi udah dibiasain berarti, sekarang udah ke masjid juga nih? Alhamdulillah. Masya Allah. Subuh juga emang saya paksa saya bangun. Kadang di tahajud biarin dia tidur di depan saya paksain. Emang seperti itu, biarin. Jadi kita biasakan daripada nanti kedepannya jadi buat bahan api neraka buat kita, lebih baik kita biasakan. Bukan berarti kita kejam dengan anak dalam hal kebaikan, ya kan? Sholat kita aja kan dari sekarang. Emang Nabi kalau udah balik pukul pakai lidi atau apa, pantatnya penting, yang bagian muka. Kayak gitu kan ya? Ada pengajaran ya? Iya ada pengajaran yang penting, yang bagian yang sensitif muka. Kalau pantat nggak apa-apa, cuma pelan ajarkan mereka. Maka anak saya yang pertama juga kalau dia nggak sholat subuh, saya guyur, saya pakai ciprek gitu kayak sholat. Pesan aja cuma satu, sholat. Perbaiki sholat. Sama sekolah takut telat, sama guru takut setrap. Masa sama Allah kamu nggak takut? Nah, itu yang kita tanamkan ke anak kita. Allah yang kamu ketakuti, bukannya kepala sekolah kamu. Allah kalau udah ngasih ajab, bukan hanya kamu aja yang kena, semua kena. Contoh kayak gempa bumi. Berapa orang yang salah, yang kadang kita buat maksiat, lalu kita diantepin baik. Kadang Allah kan negor dengan caranya. Mungkin ulama sudah mengajak tapi nggak di-erwin. Ya Allah tegur dengan caranya. Ya dikasih ujian, cobaan.
musibah. Dan kena semua. Kena semua. Iya, benar. Nggak hanya orang yang benar, orang yang nggak benar banyak, orang yang benar banyak, kena semua kan gitu. Makanya yang sini kita sama-sama yuk di zaman sekarang ini agar kita sama-sama lebih mendekatkan diri kita kepada Allah. Yang tadi saya bilang, yuk kita sama-sama hijrah, together, istiqomah, forever. Taat bersama, bahagia di surga. Jalani hidup ini dengan seindah sunnah, semulia Al-Quran. Masya Allah. Memang benar berarti ya Bang ya. Ini perlu ada ya Bang di jalur badut ini untuk yang kemudian mengajak adik-adik atau anak-anak kita ke jalan Allah, yang mengenalkan Allah secara soft, katanya memudahkan mereka untuk nanti orang tuanya gak sulit untuk ngajak ke jalan ke ibadah gitu ya. Kalau Bacil cita-citanya apa? Pak Ustadz. Jadi Ustadz? Masya Allah, gede jadi Ustadz. Nah ini Ustadz, kira-kira harapannya apa nih ke depannya Ustadz? Harapan saya yaitu saya ingin punya taman baca yang lengkap. Tujuannya apa? Tujuannya supaya nanti ada yang pada berkunjung ke taman baca saya dari TK maupun SD, jadi mereka bisa belajar dengan faham dan ceria, dan bersama dengan badut. Jadi nggak hanya melihat hiburan saja yang mereka bisa lihat, tetapi ada sebuah pesan-pesan moral yang mereka dapat. Mereka bisa belajar bersama dengan badut. Jadi badut itu bukan hanya sosok hiburan, tapi juga bisa sosok menjadi seorang pengajar. Nah, soalnya jadi ibaratnya kayak yang dibawa di sepeda itu adalah ilmu ya. Jadi ilmu ya untuk anak-anak, memang pendekatan atau mengenal Allahnya dengan cara baca buku-buku tersebut, maka sambil bawa bacaan, jadi taman bacaan berjalan. Ya mudah-mudahan nanti siapa tahu makin membesar dan bacaannya. Amin. Kemudian juga ruang lingkupnya bukan cuma di kampung aja. Amin. Itu. Nah, mungkin akan lebih banyak yang mendapatkan manfaat atau juga mungkin ilmu dari Ustadz Badut gitu. Mungkin ada metode atau cara mengajar yang dilakukan selama ini? Metodenya mungkin ada yang bisa dicontohin gitu? Oh ada, saya pakai sulap. Sulap yang ringan. Oh boleh. Mau lihat? Mau lihat? Bener nih? Oh iya benar. Takut nggak? Hah? Takut nggak? Aduh sulap aja Mas. Oke siap. Namanya ya, cakep, namanya Hari Untung ya. Lagi di Hari Untung. Wah amin. Wah kayaknya barangnya rahasia nih. Boleh iyalah. Udah. Oke Cil, siap. Unjukin kamera Cil. Oh sono. Oh sono kameranya Cil. Oke terus. Kosong ya. Kosong. Oke kosong. Terus. Kosong ya. Oke. Terus. Up. Iya. Nah, lihat teman-teman apa yang terjadi. Wah, hebat Bacil. Betul tangan aja dari mana? Oke. Nah, teman-teman, kita di dalam hidup ini harus selalu membantu orang lain agar hidup kita ini tambah berkah. Makanya jangan pelit sama teman-teman. Kalau kalian sering berbagi, insya Allah berbagi itu tak pernah rugi. Ingat, berbagi tak pernah rugi. Allah akan terus menambahkan rezeki kita. Nah, contoh. Adek, mau ceritanya adek ya. Saya punya uang berapa? 10.000. 10.000. Oke, teman-teman, bolong ya deh ya. Bolong. Oke, kita masukin. Belum setting. Oh iya lupa saya. Masukin. Masuk. 5.000. Tambah 5.000 berapa? 10.000. 10.000 kalau kita bersedekah 2.000, insya Allah nanti Allah akan mengganti menjadi 20.000. Kita bersedekah 5.000 kalau kita ikhlas karena Allah nggak ingin dipandang oleh manusia, akan diganti 50.000. Jadi masukin berapa? 10.000. 10.000. Insya Allah nanti Allah akan lebih menggantinya daripada 10.000, bisa 100.000 atau lain sebagainya. Nah, jadi masukin berapa? 10.000. 10.000. Nah, supaya lebih bermanfaat kita baca sholawat. Karena kalau kita sering baca sholawat, hidup kita akan tambah berkah. Bukan baca simsalabim abrakadabra. Bukan, tapi baca sholawatan. Contoh, Allahul kafi Rabbunal kafi qasadanal kafi wajadanal kafi likulil kafi kapanal kafi wa ni'mal kafi alhamdulillah. Ayo baca basmalah. Segala sesuatu itu kita awali dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ini ambil lagi. Ambil. Tadi masukin berapa? 10.000. Oke, 1, 2. Tarik. Woi, dapat 100.000. Apa yang 100.000? 100.000. Ini mah iklan
dapatnya keluarnya duit gede ukurannya. Ya Iya, Allah. ini Aduh. perumpamaannya. Iya. Kita bersedekah nanti Allah kita nggak tahu rezekinya sangka-sangka. Dapatnya gede, ya benar-benar. Makanya biasakan kita untuk bersedekah subuh. Oh. Masya Allah, manfaat daripada sedekah subuh kalau kita istiqomah, insya Allah hidup kita akan berubah, rezeki kita akan Allah rubah sedikit demi sedikit. Makanya biasakan anak kita habis sholat subuh untuk bersedekah, walaupun itu cuma Rp1.000. Masya Allah. Ada lagi. Ada lagi. Nih, kita kalau kita sama nih anak-anak cenderung pada main HP ya. Ini bahayanya bermain HP. Kenapa tuh? Nih kayak gini. Wah, ada lagi nih kayaknya nih. Nanti kalau kamu sering bermain HP, nanti matanya bisa keluar darah seperti ini. Nih, radiasi. Radiasi itu sangat bahaya buat mata ya. Nanti gue matanya bisa gimana, Cil? Matanya bisa merah seperti ini. Makanya kalau main HP nggak boleh deket-deket dengan mata. Sering ya? Apalagi mama kadang biar yang penting anak gue mah anteng, gue kasih HP baik, emaknya bisa nyuci, bisa masak, tapi dia nggak lihat efeknya. Benar. Efeknya daripada itu. Dan juga kalau kita anak bayi jangan sekali-kali naruh HP dekat kepala dengan anak kita karena radiasinya itu agak jauhkan. Walaupun itu dengarkan sholawat, benar musiknya bagus sholawat, tapi radiasinya ini yang kita jaga. Lebih baik pada ini gunakan untuk baca buku, baca Al-Quran. Habis maghrib kumpul bareng bersama keluarga baca Al-Quran. Babanya baca surat misalkan baca ya, baca Al-Quran. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Shadaqallahul azim. Maghrib bapaknya baca Al-Quran, emaknya baca surah Rahman, yang kecil baca Bismillahirrahmanirrahim, alif ba ta sa, indah rumah, adem rumah. Nah makanya yuk kita luangkan waktu kita untuk kumpul bersama keluarga kita untuk baca Al-Quran di dalam rumah kita. Nah lihat efeknya nih, lihat ya, matanya bisa seperti ini. Nah, tapi kalau kita sering baca Al-Quran, Allah akan menjaga mata kita ini. Nah lihat, nah efeknya sangat bahaya. Tetapi, oke, lihat. Nah, cetak yuk. Jadi sesuatu. Nah, jadilah sesuatu, teman-teman. Jadi apa? Bebek. Iya. Itulah ya. Bahayanya bermain dengan HP. Allah ngasih bonus. Nah, ini bonusnya. Tidak, bonusnya nanti di akhir. Amin. Ya, oke. Bisa ada bebek. Udah berapa lama di situ tuh bebek? Oh, enggak, dia baru. Kayak gitu. Jadi metode saya mengajarkan. Jadi sulap itu ada kita edukasinya. Setiap sulap yang saya ini ada edukasi buat mereka. Jadi mereka bisa menangkap. Mas Ari. Oh gitu. Mereka itu butuh nggak hanya teori, praktek. Praktek dari mana? Itu dengan permainan seperti ini kan edukasi kan? Fun. Betul. Tiba-tiba, wah, di saat mereka ada pelajaran, pastinya wah. Waduh. Kayak gitu. Jadi ada wahnya ya, ada wow efeknya ya. Nah, kayak gitu Mas Ari. Ada pesan nggak buat para orang tua nih? Yang mungkin anaknya, kan ini bagian dari effort dari usaha-usaha untuk juga menyampaikan dakwah pada para anak-anak. Mungkin ada nggak masukan untuk para orang tua, bagaimana cara penyampaian kepada anak biar anak mudah mengerti agama gitu? Untuk para orang tua termasuk saya juga ya, buat Al-Fakir pribadi ya, buat Al-Fakir pribadi dan juga para jamaah semuanya yang di luar sana, yuk kita sama-sama tentunya kita berikan pelajaran buat anak kita, contoh figur kita sendiri selaku orang tua. Ya, jadi kita janganlah sekali-kali kita depan anak itu kita dengan emosional, tapi kita dengan senyuman, karena kalau kita menyuruh anak itu dengan
senyuman atau dengan baik, kadang anak-anak itu enggak emosi. Tapi kalau kita nyuruh, misalkan dengan emosi, suruh sholat subuh, bangun sholat subuh enggak, anak itu bukannya mau sholat subuh, kadang dia takut marah. Tapi kalau kita adik, ya kita sholat subuh yuk, ya nggak apa-apa dengan dia. Itu jadi kitalah suatu pelopor di dalam rumah tangga. Di dalam rumah tangga kita pelopor siapa? Ayah dan ibu. Contoh karena akhlak yang baik. Contoh minum, kita jangan sekali minum depan anak kita berdiri. La yasrobana ahadukum qaima. Janganlah kamu minum dan makan sambil berdiri. Kita contoh ke anak, dek kalau minum duduk, kita pun duduk. Terus adek, ayo sholat, kita pun sholat. Orang tua jangan anak suruh, dek masjid, bapaknya kagak depan TV, jangan. Tapi kita menjadi contoh. Terus di adab salaman, anak yang bisa salam jidat kita perbaiki. Jadi kitalah sebagai guru di rumah. Luangkan waktu, sesibuk apapun para orang tua bekerja di sana, jarang pulang ataupun, tapi luangkan waktu untuk anak. Luangkan waktu untuk anak, karena apa? Karena anak itu butuh kasih sayang seorang orang tua. Kita jangan apa? Karena anak ini adalah amal jariah yang tidak akan putus di saat kita meninggal dunia, dari anak yang soleh dan soleha. Anak boleh sarjana hukum, tapi pendidikan agama perlu kita tanamkan di hati mereka. Ya, boleh dia jadi dokter, tapi dokter yang bisa mengaji dan bisa baca Al-Quran. Jangan hanya duniawi saja yang kita jor-joran untuk anak kita, tapi akhirat perlu. Karena apa? Kita butuh doa anak kita. Nanti anak ini akan membawa kita ke surganya Allah. Dari apa? Dari anak yang soleh dan soleha. Contoh, kita lagi dihukum sama Allah, misalkan di akhirat kita lagi disiksa sama Allah. Di dunia ada anak kita lagi baca doa, Rabbing firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Malaikat menyiksa, kata Allah, kenapa kamu berhenti? Ya Allah, ini anaknya lagi membaca doa buat kedua orang tuanya, lagi minta ampun. Saya nggak berani untuk nyiksa dia. Karena apa? Anak yang soleha lagi ngedoain orang tuanya di akhirat. Makanya Bu, pengen nggak kita masuk surga bareng dengan keluarga kita? Ya kita tanamkan keagamaan yang tinggi dalam hati anak kita. Yang penting adalah akhlak, adab lebih tinggi daripada ilmu. Masya Allah. Jadi teman-teman, ya banyak sekali peluang untuk berdakwah. Ini ranah dakwah ini luas banget ya. Ya, jadi banyak sekali cara untuk bisa menyampaikan kebaikan. Karena hakikatnya kita sebagai manusia harus bisa mengingatkan satu sama lain dan bermanfaat untuk sesama. Semoga Cerita Untung mampu memberikan cerita-cerita yang bermanfaat dan menginspirasi teman-teman semua. Melalui Bapak Yahya ini dapat menginspirasi kita, dan tentu juga bisa memberikan inspirasi apakah kita mampu berdakwah di ladang kita yang lain. Ibaratnya kalau Ustadz Yahya bisa begitu, saya bisa apa ya? Nah, akan keluar kemudian inspirasi-inspirasi, entah itu kemudian mempunyai ide untuk berdakwah di ranah yang lain, akan jadi pahala jariah juga buat Ustadz Yahya ini. Terima kasih Ustadz untuk hadir di sini. Sama-sama. Ya, terima kasih juga Badut Cilik. Siapa namanya? Fatih. Ya, berhubung alarmnya udah bunyi tadi. Wik 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 wik. Saatnya kita pamitan. Kita akan sama-sama menutup dengan moto dari Badut Syariah. Silakan Ustadz. Moto saya adalah baca apa? Hijrah together, istiqomah forever. Insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.